aku hadapkan diriku. Gitu. Berarti dalam dirimu itu ada yang tidak mau menghadap. Maka nafsumu itu harus kau hadapkan. Nafsumu asalnya itu tidak mau menghadap. Ya. Setelah benar-benar kau larang untuk melakukan kejahatan, berpikir kejahatan, berlaku kejahatan, maka kau arahkan wajahku wajhiyah. Aku arahkan diriku, itu wakilnya ini diri itu pun diwakili dengan wajah. Ibaratnya kunci kan dia, kunci kalau sudah terbuka ya sudah. Akan tetapi untuk lebih mantapnya agar kita benar-benar berjumpa dengan Al-Fatihah, yaitu rukun qauli dalam sholat, rukun ucapan dalam sholat, ayatnya 7, hendaknya kita benar-benar membuka dengan doa iftitah ini. Apa doa iftitah itu? Dalam qalbumu adalah dengan membaca doa Fatihah, doa iftitah ini, dengan membaca ucapan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Nah, doa yang kita baca ini adalah menjadi kunci kita orang yang sedang sholat untuk nantinya benar-benar bisa memasuki Al-Fatihah sebagai rukun qauli. Nah, dengan demikian maka doa Al-Fatihah itu, doa iftitah itu penting. Sangat penting. Sekalipun ya toh, tidak diwajibkan. Karena intinya adalah sama, iftitah dengan Al-Fatihah sama. Kalau doa iftitah itu doa membuka kunci untuk berjumpa dengan Al-Fatihah, pembuka segala kebaikan. Ya toh. Yang tiada lain adalah Kanjeng Nabi, nanti saya jelaskan di belakang. Maka doa iftitah ini sekalipun sunnah, artinya dibaca baik, tidak dibaca tidak batal sholatnya, dan dia bukan termasuk rukun sholat, maka penting melihat kedudukannya semacam ini. Coba kita lacak satu persatu makna atau arti kata daripada isi doa Al-Fatihah. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan diriku. Gitu. Berarti dalam dirimu itu ada yang tidak mau menghadap. Nah, maka nafsumu itu harus kau hadapkan. Nafsumu asalnya itu tidak mau menghadap. Ya. Setelah benar-benar kau larang untuk melakukan kejahatan, berpikir kejahatan, berlaku kejahatan, maka kau arahkan wajhatu wajhiyah. Aku arahkan diriku, itu wakilnya ini diri itu pun diwakili dengan wajah. Ya. Lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Terhadap zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh agar dia tidak musyrik, agar saya tidak musyrik, agar saya tidak terbawa oleh hawa nafsuku sehingga saya menjadi musyrik itu. Kalau saya terbawa oleh hawa nafsu aku musyrik, tapi kalau nafsuku aku kendalikan itu. Ketika sholat itu nafsuku aku kendalikan untuk menghadap zat yang maha mencipta langit dan bumi, maka aku tidak musyrik, tidak terbawa oleh nafsu itu. Wa ma ana minal musyrikin. Barulah kita bisa mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku ya, sesungguhnya sholatku ini, ibadahku, hidupku, matiku adalah lillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti Tuhan yang telah mencipta alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Di mana Allah itu tidak ada sekutu baginya, dan aku di sini, aku siapa ini? Aku adalah mukmin, dirimu sendiri yang sejati, yang tidak terpengaruh oleh nafsumu. Dialah orang atau dialah dirimu yang pertama kali memasrahkan dirimu
Dialah yang pasrah pada Tuhanmu. Yang pertama, dalam dirimu itu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Ana di situ ana yang paling dalam hatimu. Ana yang dalam hatimu. Maka para ulama mutasawwif, para ulama sufi itu membagi lapisan itu ya. Lapisan itu banyak lapisannya. Lapisan yang pertama itu namanya qalbu kan. Qalbu itu paling hati kan. Hati qalbu sebutannya. Itu lapisan yang masih sering bersentuhan dengan nafsu. Kemudian dalamnya lagi namanya lub. Dalamnya lagi namanya fuad. Lub itu cerdas, fuad itu halus, kemudian dalam lagi namanya basirah, dalam lagi namanya sirri, dalam lagi namanya akhfa, dalam lagi namanya saqaf, dalam latifatul sirri, latifatul akhfa, dan seterusnya sampai pada yang terakhir ana, dirimu yang sejati. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang benar-benar pertama kali menyatakan Islam itu dirimu yang paling dalam itu. Dirimu yang di dalam hatimu, dan itu hanya bisa kau dekati melalui hubungan sirri dalam dirimu. Itulah yang benar-benar menyata. Itulah benar-benar telah mengislam pada dirinya. Oleh karena itu doa selanjutnya, maka Allahumma ba'id baini, maka jauhkan antara aku dengan diriku wa baina khotoya, terhadap kesalahan-kesalahan oleh hawa nafsuku, kama ba'atta bainal masyriqil wal maghrib, seolah engkau jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahan dan dosaku antara timur dan barat. Allahumma naqlini min khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah, cucikanlah segala kesalahanku itu sebagaimana telah sucinya kain yang putih dari noda. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, basuhkanlah, bersihkanlah, mandikanlah kesalahan-kesalahanku itu dengan embun dan es. Ini semua kinayah. Artinya apa? Bahwa jika kita benar-benar mengikuti nurani yang disebut wa ana awwalul muslimin. Jadi di sini intinya doa iftitah itu intinya di akhir itu wa ana awwalul muslimin. Ana dalam dirimu itu, aku dalam dirimu yang paling dalam itu. Itulah yang tidak bernama. Hati nurani namanya, sebutannya nurani. Nur berasal dari bahasa Arab, nurani, selalu bercahaya. Dialah yang selalu benar, dialah yang selalu pasrah, dialah yang selalu iman, dan dialah sejatinya yang sholat. Dialah sejatinya yang selalu terhubung dengan Al-Fatihah. Maka buka doaul iftitah, membuka kunci, artinya kita menghubungkan diri kita yang dengan diri kita yang paling dalam ini, agar diri kita yang paling dalam ini, nah itulah yang berjumpa dengan Fatihah. Maka inti doaul iftitah adalah wa ana awwalul muslimin, yaitu kesadaran akan dirimu masuk ke dalam relung hatimu, agar supaya ini dirimu yang dalam dirimu yang jasadi ini hendaknya kau komunikasikan dengan dirimu yang di dalam hatimu paling dalam. Inilah yang awwalul muslimin. Dirimu yang jasadi, yang penuh nafsu, harus diajak, dibersamakan dengan dirimu yang awalul muslimin, yaitu dalam hatimu yang paling dalam. Itulah inti doa al-fatihah, doa al-iftitah. Maka ketika Allahu Akbar, kemudian kabira walhamdulillahi katsira, ini bahasa Jawanya pancengkan itu ya. Fokuskan gitu. Komunikasi pikiran hati ke dalam relung hati yang paling dalam, dialah awalul muslimin itu. Nah, maka kalau diucapkan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kalau diucapkan begitu, kalau maksudnya begitu doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, lah dirimu ke dalam sini, ucapanmu semacam itu, dirimu di dalam sini. Nah, sampai akhir itu intinya adalah wa ana awwalul muslimin. Jadi doa iftitah itu intinya adalah doa pembukaan, mengkomunikasikan menggunakan kunci yang disebut dengan ana awwalul muslimin. Ana awwalul muslimin itulah kunci
atau doa ul iftitah, doa kunci berjumpa dengan Al-Fatihah. Bagaimana ini mempraktekannya? Ya begitu, Allahu Akbar, langsung masuk ke dalam. Boleh mengucap, boleh tidak. Ya toh? Boleh mengucap kabira walhamdulillah atau wajah tu wajhi Allahumma ba'id dan seterusnya, boleh mengucap, boleh tidak. Ya toh? Karena sunnah hukumnya. Kalau mengucap lebih baik. Tapi yang terpenting Allahu Akbar, langsung masuk ke dalam dirimu yang paling dalam. Jangan bayangkan, langsung boleh Fatihah, langsung boleh Fatihah. Karena sebenarnya yang doa ul iftitah ini kunci pembukaan itu ini. Tapi kalau diucapkan akan lebih baik. Gitu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini yang di sini, ini kuncinya di sini. Baru Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Singkatnya, doa iftitah itu adalah doa mengkomunikasikan diri kita dengan awalul muslimin. Maksudnya itu, ya, maksud Allahu Akbar, manteng ke sini, boleh langsung Fatihah, boleh wajah tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.